Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya di bengkel internalnya CK Production. Dan di kesempatan ini saya ingin buat sebuah konten yang benar-benar belak-belakan, menjawab pertanyaan rekan-rekan bagaimana caranya pasang valve jumbo di unit revolver. Menarik kan? Jangan di skip videonya, jangan dilompat-lompat, karena Anda akan dapatkan sebuah wacana untuk mengembangkan experience pengalaman Anda ngulik unit revolver secara optimal. Well, sebelum saya menginjak ke meja kerja di sana dan kita bahas secara teknisnya, izinkan saya 1 menit berikan alasan kenapa saya bikin konten ini. Yang pertama, sejak saya upload di konten saya yang lalu, banyak permintaan upgrade unit revolver jadi valve jumbo, dan kita hampir kewalahan produksi valve-nya dan segala macam part-nya, jadi cukup menyebabkan antrian yang panjang. Kemudian alasan yang kedua, dari tim manajemen akhirnya memutuskan bagaimana kalau kita share aja ya caranya, biar teman-teman sendiri bisa konsepnya do it by yourself, bisa pasang sendiri. Dan menjawab pertanyaan ketiga, alasan ketiga, banyak yang komplain seperti ini, "Bang, part lu harganya mahal, gila." Oke. Waktu demi waktu mengembangkan pikiran kami di tim kami menjadi bagaimana kita bisa pangkas budgetnya untuk teman-teman bisa melakukan konsep do it by yourself, masang sendiri valve-nya. Budgetnya turunlah kira-kira itu sekitar 50-40%. Gila kan? Tertarik? Jangan di skip ya. Oke, sesuai janji saya kita akan bahas step-stepnya. Saya sudah siapkan sebuah unit revolver WG733 yang minta di-upgrade untuk valve jumbo. Ini kondisinya sebentar saya pastikan. Oke, ini blank, tanpa proyektil, cuma selongsong aja. Nih lihat nih. Ya kan? Keren kan? Keren. Unit ini sebelum kami kirim, seperti biasanya di bengkel kami selalu mengalami masa observasi minimal 1x24 jam dengan kondisi gas terpasang di dalam, sehingga kita bisa pastikan bahwa semua mekanisme lalu sil-sil yang terpasang semuanya worthy dan bekerja dengan baik sebelum kami kirimkan. Dan kami selalu kirimkan dengan kondisi gas terpasang bila tidak ada halangan. Artinya pengiriman keluar pulau kadang suka harus dicopot gasnya. Tapi kami selalu usahakan untuk gas selalu terpasang. Yang pertama menjaga valve ini on position. Yang kedua sebagai jaminan bahwa unit sampai ke tangan rekan-rekan dimanapun Anda berada dalam kondisi yang worth it. Jadi kalau bocor balikin aja. Kita lakukan prosedur garansi di CK Production. Oke, unitnya udah kita tes tadi. Di chamber masih ada pressernya. Oh iya, kalau unit ini bisa dilakukan buka frame yang samping ini dalam kondisi gas terpasang, karena dia chamber terkunci di baut yang kecil ya. Ini sambil saya ngoceh sana sini sambil kita buka unitnya, sambil berbagi trik and tips. Jadi ini unit saya buka, udah kita shoot tadi, kondisi masih gas terpasang. Sengaja saya nggak potong frame ini untuk memastikan rekan-rekan bisa lihat ada gas yang terpasang. Oke. Kembali ke konsep kita yang lalu. Di sini nggak ada yang namanya hammerline. Ya, yang suka nyangkut-nyangkut itu nggak ada, kita hilangin. Powernya pasti signifikan jauh naik, karena hammerline kadang suka meleset nyangkut di atasnya ini atau di bawahnya, bikin powernya unstable. Kadang kenceng, kadang nggak keluar powernya karena dia nyangkut, apalagi kalau patah. Wassalam. Oke, kita akan bedah ini chambernya. Well, jadi untuk mengakomodir masuknya valve jumbo ini, pastikan bahwa teman-teman bukan lagi latihan tuning, tetapi juga
gimana ya, kalau mau coba-coba sih oke, tapi harus pertama telaten, sabar, disiplin ya kan. Nah, berkaitan dengan telaten, sabar, dan disiplin itu ada kaitannya karena kita akan lakukan suatu action yang sedikit ekstrim, yaitu biasa ini apa namanya, membore up output chamber. Oke, kita sebut aja ini outputnya karena keluarnya gas dari sini kan. Nah, ini inputnya di bawah yang ketemu sama cartridge. Yang pertama pastikan Anda bore up ini besarnya 4,5 mili. Pakai aja bor 4,5 mili. Ntar kita remer kita gedein pakai amplas, masukin ke bor, puter aja gitu kan. Pastikan ini valve ini bisa masuk lancar, nggak nyangkut ya, nggak nyangkut, dan dia nggak terlalu longgar, jadi nggak buang gas kemana-mana. Oke. Tekniknya saya kembalikan ke teman-teman, bisa pakai bor 4,5 mili atau pakai mata pahat bubut ya. Kita ambil dari dalam, kita gedein lagi, kita cekam dulu ini chambernya. Artinya nggak harus pakai dengan cara itu, tapi kita bisa pakai cara yang lain mungkin. Oke. Kemudian ini, jadi konstruksinya adalah buat teman-teman yang sering bongkar pasang pasti tahu, ataupun buat teman-teman yang sekedar ini first action ya, baru pertama kali, it's okay. Kalau mau nanya sepuasnya, nanti kita kasih kontak kita, masukin aja komentar di kolom komentar itu. Kita akan komunikasi lewat lebih intens mungkin lewat WhatsApp atau sosmed yang lain. Sealnya ini pakai seal originalnya. Nah, ini yang saya bikin menghemat budget. Kita pakai seal originalnya di depan, kita pakai seal originalnya di belakang tutup chamber ya kan. Kita pakai ringnya ini juga original punya ref. Yang tadinya seperti ini valve originalnya. Sebentar saya compare, saya kasih lampu ya, agak biar lebih terang. Ini valve originalnya. Oke, banyak yang nanya nih, komparasinya seperti apa sih? 4 mili dan 4,5 mili. Lubangnya tetap 3 ya kan, seperti orinya, tapi lebih gede ya, lebih gede. Jadi kenapa nggak dibikin half moon? Half moon kadang bikin turbulensi, jadi dia menekan power out karena ada turbulensi dari inputnya valve yang di belakang. Jadi kita tetap pakai konsep 3 lubang itu. Nah, ini valve yang ori, ini ringnya juga masih ori. Bener begini berarti lampunya ya. Nah, itu kan. Lalu kenapa ring ori bisa masuk ke valve jumbo ya kan? Ini ringnya kita bore up. Caranya ini yang menghemat budget teman-teman, jangan di skip. Makanya ini ring kenapa bisa besar tengahnya, bukan kita bor, tapi kita pakai mesin bubut. Jadi kalau teman-teman ada alat cekam semacam bor yang bisa mencekam ini secara simetrik, kita pahat pelan-pelan, taruh mata pahat atau bor yang patah itu kita taruh di pinggirnya. Kalau konsepnya ngebor kan bornya yang muter, nah ini dibalik, benda kerjanya yang muter, mata bor yang patah tadi sengaja kita todongin, diem aja. Jadi dia nanti akan dapat lingkar ini secara linear, nggak penyok. Kalau dibor dari satu sisi seperti ini, kita tekan, dia kemungkinan besar untuk benda kerja setipis ini dia akan bengkok. Isn't worth it buat sealnya. Oke, pakai ring ori, pakai seal ori, dan di sini saya juga pakai spring ori. Saya sudah ukur, tim kami sudah bikin valve ini
bisa mengakomodir semua yang ori dari revolver untuk naikkan power secara signifikan. Jadi hemat budgetnya iya luar biasa. Lihat nih, ini spring ori yang tadinya dari valve orinya seperti ini kan, ya kan. Kenapa di valve jumbo bisa? Ya bisa lah, tapi ini memang sedikit seret, tapi tetap pergerakannya nyatanya nggak bocor kan. Oke. And then setelah lubang chamber gede, pertama lubang chamber gede, ringnya di bore up juga jadi gede. Oke. Pesan saya tetap lakukan dengan telaten, sabar, disiplin. Kemudian ini masalahnya yang teman-teman penasaran, ini kan seal ori nih, gimana ceritanya bisa dipakai di valve jumbo? Caranya gini, siapkan satu tools. Ini saya akan ambil. Nah seperti ini kan, contoh dari seal ori yang masih benar-benar virgin dari valve originalnya, kayak gini kan. Oke, ini triknya. Siapkan salah satu tools yang fatal ini jadi senjata pamungkas. Caranya begini, kita lumasin pakai gun oil khusus untuk airsoft. Catat, khusus untuk airsoft dan airgun, jangan untuk senpi ya. Gun oil di airsoft dan airgun pantang mengandung petrol atau minyak bumi, jadi nanti akan bikin sealnya melar atau mengeras, jadi durability-nya nggak ada, kadang suka bocor. Lumasi dulu ya kan. Oke, lumasi dulu. Terus sealnya ini digeser ke arah yang lebih gede. Di sini dia lebih kecil diameternya, sini lebih gede. Ini toolsnya, senjata pamungkas, namanya sumpit mie ayam, ya kan? Tapi harus dari stainless biar licin, ya, nggak gores sama sekali ke ini. Tapi cukup membantu. Nah, digedein dengan cara seperti ini kan, tuh kan? Saya nggak basa-basi, saya benar-benar belak-belakan. Gak usah malu-malu gitu. Kalau cara ini bisa worth it dilakukan, kenapa saya harus malu? Ungkapkan ke teman-teman sebagai trik yang cukup worth it untuk kita share. Nah, pertanyaan kemudian, butuh berapa lama untuk kita kondisikan seperti ini di sumpit ini? Ya gini aja jalan tengahnya. Ini saya curhat ya. Saya kemarin begini ya kan, itu saya tinggal bikin kopi, masak air panas, nyeduh kopi, tunggu sedikit dingin, diminum seteguk dua teguk, nah baru pikiran plong, lega lagi, enak ya kan. Sealnya saya cabut, baru saya pasang. Nah disinilah yang perlu teman-teman cermati. Pemasangan seal ini harus punya timing yang tepat. Artinya begini, ini kemana ya? Oh ini. Artinya begini rekan-rekan, seal ini punya nilai elastisitas. Kita nggak bisa lakukan, kita lepas lalu kita tinggal nongkrong, nggak bisa, ya kan? Ini harus cepat, kayak apa ya? Under 30 detik lah. Jadi jangan sampai lebih dari setengah menit sebelum dia balik lagi ke bentuk aslinya yang mengecil. Caranya begini, lihat ya, saya benar-benar akan pasang ini sampai pada tahap akhir. Oke, ready, go. Seperti ini. Ini saya pasang dulu. Saya sambil ngoceh nggak apa-apa ya teman-teman. Ini tadi ringnya sudah saya bore up. Ini saya pasang ringnya, kita atur posisinya jadi udah bener dulu. Jangan lupa pernya udah terpasang dulu di valve-nya ya kan, jadi nggak kemana-mana. Wah ini ngaco nih ya posisinya. Sip, gitu kan. Kalau ini pakai ibu jari pasti nyeri ya. Ini kita letakkan dia on position, artinya dia memang pertama sulit masuknya ya kan. Jangan terlalu ditekan karena nanti sealnya sobek. Kita letakkan dulu on position, lalu kita bantu
pakai beda kerja yang tidak terlalu tajam. Kita geser sealnya ke kanan ke kiri, muter-muter gitu kan, kayak omongan saya muter-muter. Oke. Ini saya geser di sini, semoga kelihatan di kamera. Oke. Saya butuh penerangan, sorry. Ditekan pelan-pelan, digeser sealnya sampai dia masuk. Kalau teman-teman pelumasannya tadi benar, dia akan masuk. Nah, ini valve-nya udah masuk teman-teman. Jangan sampai lepas ya kan. Kalau sudah masuk seperti ini, well done sebenarnya. Kita tinggal ini sambil ditekan, jangan sampai mencelat kemana-mana. Kita tinggal ikutin alurnya dari dratnya tutup chamber. Kita putar dulu ke kiri biar dapat alurnya kerasa, baru putar ke kanan. Kalau nggak gitu, dratnya nanti rusak. Wassalam, beli chamber lagi, harganya selangit. Ismin kalau sudah masuk seperti tadi, udah beres sebenarnya pemasangan. Gampang kan? Iya, gampang, mau gede kuile gitu kalau orang Jawa ya kan. Enggak, ini semua berkat kesabaran dan ketelatenan. Yes, permintaan sudah terkabulkan, tutorial pemasangan valve jumbo di revolver. Tuh kan, saya nggak pernah pelit ilmu, saya share sekalian di konten saya gitu. Chamber pasang aja, hammer line-nya kemana, kan kita udah sepakat mau hilangin hammer line-nya biar powernya signifikan, hammer langsung menghantam ke valve ya kan. And then ini bautnya kita pasang lagi. Sebelum saya pasang hammernya, nanti saya akan tes live di depan kamera bahwa unit ini udah nggak bocor lagi. Sorry kelamaan ya. Oke. Oke teman-teman, bisa lihat nih apa namanya, gasnya mau saya pasang. Oke ya, 1 2 3 tuh. Biasanya kita bisa lakukan dengan tesnya itu underwater test, kita celupin gitu kan ya, tapi kelamaan lagi ntar kalau ambil air saya nggak siapin airnya. Ini pakai gun oil, saya tetesin sampai berada banyak ini. Jadi kalau ada kebocoran pasti ada gelembung udara keluar. Oke, everything is clear. Saatnya pasang hammer dan triggernya. Kita akan coba, saya akan coba langsung live di depan kamera ya. Oke, hammer oke, trigger. Trigger oke. Kita pasang covernya kemana tadi? Ini dia. Ini saya kasih ring. Kenapa? Karena dia biar hammernya nggak goyang kanan kiri. Atau kita hilangin dulu aja ya. Saya akan kunci beberapa dulu biar nggak kelamaan kan. Saya juga nggak pasang rollernya dulu biar teman-teman bisa lihat hasilnya. Jadilah revolver pakai valve jumbo ya, ini bener-bener valve jumbo. Mau lihat shootnya, ini tanpa roller ya, jadi ngaco nanti arah gasnya. Gila atau? Gila ya. Oke. Kemudian worth it. Rollernya kita pasang belakangan deh, panjangan ntar kontennya. Jadi
Inilah passion kami untuk memajukan dunia airsoft dan airgun Indonesia. Tanpa bermaksud menggurui, semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. Salam satu laras, CK Production.